magibis syafaqil ahmari min lil ibtidah, mulai dari hilangnya mega merah, ila fajrin shadiqin, sampai kepada fajar yang shadiq. Maka ila namanya tufidul intiha, min tufidul ibtidah. Wala hasmani, dan bagi waktu sholat isya itu, dan bagi sholat isya itu ada dua nama. Ahaduhuma atamatun, yang pertama isya itu adalah bernama sholat atamah. Wa thanihima al-isya'ul akhiratu, dan yang kedua isya itu bernama al-isya'ul akhirah. Johor itu kan sholatnya Nabi Adam, asar itu kan sholatnya Nabi Ibrahim, maghrib itu sholatnya Nabi Isa. Isya itu khusus buat untuk umat ini. Nah, subuh itu untuk Nabi Allah, subuh Nabi Adam, Johor itu Nabi Ibrahim, asar itu Nabi Daud, isya itu khusus buat umat ini, dan subuh untuk Nabi Allah Adam. Walaha samaniyatu awqatin, dan sholat isya itu memiliki 8 waktu. Waktu fadilatin awalul wakti, yang pertama waktu fadilah, yaitu awal waktu. Wa waktu ikhtiyarin ila thulutsil laili, yang kedua waktu ikhtiar, yaitu sampai sepertiga malam. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la akhartu sholatal isya ila thulutsil laili aw nisfil laili. Seandainya kalau tidak memberatkan untuk umatku, pasti aku akan mengakhirkan sholat isya waktunya itu sampai sepertiga malam atau setengah malam. Cuman kan memberatkan. Itu waktu ikhtiar. Yang ketiga, wa waktu jawazin bila karohatin, waktu boleh dengan tanpa makruh. Hilal fajril awali, sampai fajar yang pertama, ya sekitaran jam 3:30. Wa yadkhulani bi awalil waktu, dan dua waktu itu keduanya masuk dengan awal waktu. Kawaktil fadilati, sama seperti waktu fadilah, kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Yang keempat, wa waktu jawazin bila karohatin, waktu boleh dengan makruh, boleh tapi makruh. Wa huwa ma bainal fajraini, yaitu waktu di antara dua fajar, fajar yang pertama dengan fajar yang kedua. Di tengah-tengahnya dia sholat isya, itu makruh walaupun boleh. Ila an yabqa minal waktu, sampai bahwa tersisa dari waktu itu mayasa'u wuruduha faqat,
sesuatu yang melapangkan, mencukupkan fardu sholatnya saja. Fa idza baqiya minal waqti, maka apabila tersisa dari waktu itu malaya sa'u furuduha, waktu yang tidak melapangkan akan fardu-fardunya saja, bahwa waktu hurmati, maka dia adalah waktu haram. Sisa waktu hanya cukup, tidak cukup lagi untuk ngerjain yang fardu saja, berarti itu waktunya sudah masuk kepada waktu haram. Yang keenam, wa waktul udri, waktu udur, yaitu waktu maghribi, waktu maghrib. Liman yajma'uha ma'aha, untuk orang yang menggabung sholat maghrib bersama sholat isya. Takdiman bis safari awil matori, dengan jamak takdim di perjalanan atau dengan sebab hujan. Jadi dia nggak sholat di waktu isya karena telah ditarik isya di waktu maghrib, maka itu namanya waktu udzur. Yang ketujuh, wa waktu darurati, waktu darurat. Yang kedelapan, wa waktu idraki, waktu idrak, kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Jadi ada waktu darurat, ada waktu idrak. Waktu darurat maksudnya adalah sisa waktu di akhir sholat yang hanya cukup buat takbiratul ihram doangan, bertepatan dengan hilangnya mani, artinya penghalang sholat bagi seseorang. Nah, jika waktu yang tersisa masih cukup hanya untuk sekedar melakukan takbiratul ihram, maka orang itu wajib mengqadha sholat tersebut. Contoh, jika seorang wanita haid, lalu selesai darah haidnya itu 1 menit sebelum sholat maghrib. Selesai darah haidnya 1 menit sebelum sholat maghrib, maka sisa waktu 1 menit itu disebut dengan waktu darurat sholat asar. Kan masih ada 1 menit. Nah, 1 menit itu disebut dengan waktu darurat sholat asar buat si perempuan, sehingga wajib ia mengqadha sholat asar dan juga wajib mengqadha sholat zuhur. Kenapa? Karena asar bisa dijamak dengan zuhur. Nah, itu namanya waktu darurat. Nah, sekarang waktu idrak, yaitu waktu di awal sholat yang telah masuk dan telah berjalan, dan durasinya itu cukup untuk melakukan sholat secara sempurna dan juga cukup untuk bersucinya sebelum datang kepadanya mani. Artinya mani itu yang menghalangi dia untuk sholat. Maka jika waktu sejak azan berkumandang sampai datangnya penghalang sholat itu cukup untuk melakukan bersuci, cukup untuk sholat, maka berarti dia wajib untuk mengqadha sholat itu jika penghalangnya telah hilang. Nah, itu disebut dengan waktu idrak. Contoh, adzan zuhur berkumandang jam 12, jadi jam 12.00 masuk waktu sholat zuhur. Nah, seorang wanita sumpama belum sempat dia sholat zuhur, datang darah haidnya jam 12.20. Nah, itu namanya waktu idrak.
Jadi datangnya headnya jam 12:20 itu namanya waktu idrok. Karena 20 menit itu dari sejak masuk waktunya Johor jam 12 itu udah cukup buat dia bersuci, cukup buat dia sholat kan. Maka kalau begitu disebut dengan waktu idrok, wajib ia mengqadha sholat Johor jika haidnya udah selesai. Paham kan ya? Nah, itu waktu idrok. Fasubahin ai waktu subahin. Lalu waktu sholat subuh min tulu'il fajri tsani, mulainya sholat subuh itu dari terbit fajar yang kedua, ila betidai tulu'i syamsi, sampai awal terbit matahari. Walaha sab'atu awqatin, dan subuh itu memiliki 7 waktu. Yang pertama waktu fadilatin, waktu fadilah. Awalul waktu adalah awal waktu. Yang kedua wa waktu ikhtiarin, waktu ikhtiar. Ilal idoati, sampai terang. Wa waktu jawazin bila karohatin, dan yang ketiga waktu jawaz dengan tanpa makruh. Ilal ihmirari, yaitu sampai matahari mulai memerah. Wa waktu jawazin bila karohatin, lalu yang keempat waktu boleh dengan makruh. Ila an yabqa minal waktu, sampai bahwa tersisa dari waktu itu mayasamu guru doha papat, waktu yang mencukupkan, yang melapangkan akan fardu-fardunya saja. Fa idza baqiya minal waktu, maka apabila tersisa dari waktu itu malaya sa'u furudoha, sesuatu yang tiada melapangkan akan fardunya saja, dakhola waktul hurmati, maka masuklah waktu haram. Sama tuh tadi. Wa waktu darurati wa waktul idraki kama taqaddama. Lalu yang keenam dan yang ketujuh waktu darurat dan waktu idrak, sama seperti keterangan yang telah berlalu. Jadi waktu darurat ya dengan waktu idrak tadi udah kita jelasin kan ya, sama, itu sama. Fatabayyana, maka jelaslah, annas subha laisa laha waktu udrin, bahwa subuh itu tidak ada bagi waktu subuh itu waktu udur, nggak ada. Subuh nggak ada waktu udurnya. Kenapa? Li'annaha la tujma'u, karena sholat subuh itu tidak bisa dijamak. La takdiman wala takhiran, baik secara jamak takdim maupun secara jamak takhir. Wa anna tuhra laisa laha waktu jawazin bikarohatin, dan bahwa zuhur itu tidak ada bagi waktu sholat zuhur adalah waktu jawaz dengan makruh, nggak ada. Jadi subuh nggak ada waktu udur, zuhur nggak ada waktu jawaz bikaroha, nggak ada. Karena 5 waktu sholat ditinjau dari jamak dan qashar, ada sholat yang bisa dijamak, sholat yang bisa diqashar, yaitu sholat yang jumlahnya rubaiyah, zuhur, asar, isya.
itu bisa dijamak, bisa digosor itu. Johor, isya dan asar bisa digosor jadi dua, bisa dijamak johor sama asar, isya sama maghrib. Lalu ada yang bisa dijamak saja namun tidak bisa digosor, maghrib. Maghrib bisa dijamak sama isya tapi nggak bisa digosor. Lalu ada yang nggak bisa dijamak, nggak bisa digosor, subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa digosor, lah habis. Nah ini syariat lah begitu. Makanya Imam Malik kan ngajarin kita begitu ya, dengan nasihat yang begitu terkenal tuh. Man yatasyarra walam yatahaqqaq fahuwa fasik. Waman yatahaqqaq walam yatasyarra fahuwa zindiq. Waman jama'a bainahuma fahuwa shadiq. Man yatasyarra, orang yang hanya mau bersyariat saja, walam yatahaqqaq, namun tidak mau berhakikat, fahuwa fasik, maka dia jadi orang fasik. Waman yatahaqqaq, sedangkan orang yang berhakikat saja, walam yatasyarra, namun tidak mau bersyariat, fahuwa zindiq, maka dia jadi orang kafir. Waman jama'a bainahuma, dan orang yang menggabungkan antara syariat dengan hakikat, fahuwa shadiq, maka dialah orang yang benar, orang yang selamat dunia akhirat. Kenapa begitu? Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri tumma haqiqatun durlun wala. Man roma durlan lisafinati yarkabu wa yabusu bahran tumma durlan hasala. Fasyari'atun kasafinatin, maka syariat itu seperti kapal. Wa tariqatun kal bahri, sedangkan tarekat itu seperti lautan. Tumma haqiqatun durlun gola, lalu hakikat itu adalah mutiara yang sangat berharga. Jadi syariat itu kapal, tarekat itu lautan, hakikat itu mutiara yang ada di dasar lautan yang sangat mahal harganya. Man roma durlan, maka siapa yang ingin mendapatkan mutiara, lisafinati yarkabu, maka dia harus menaiki kapal. Wa yabusu bahran, lalu dia menyelami lautan. Tumma durlan hasala, lalu ia pun akan berhasil mendapatkan mutiara. Jadi nggak hanya di kapal, tapi kudu nyelam di lautan kalau pengen dapat mutiara. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Wa kadza at-tariqatu wal haqiqatu ya akhi, demikianlah wahai saudaraku, yang dinamakan tarekat dan hakikat, min ghairi fi'li syari'atin, dari tanpa melakukan syariat, lan tahsula, maka keduanya tidak bisa didapatkan tanpa memegang teguh syariat. Jadi kudu megang teguh syariat, teguh onggok syariat, nggak ada onggoknya. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi
min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Demikianlah wahai saudaraku, yang dinamakan tarekat dan hakikat, keduanya tidak akan bisa didapatkan tanpa memegang teguh syariat. Makanya dulu maling ngajarin kita begitu. Salah satu di antara memenuhi syariat kita ngaji. Ntar ibaratnya gelas kalau udah dipenuhin air sampai luber, maka limpasannya tuh, luberannya tuh udah torekot hakikat makrifat itu udah. Jadi penuhin aja syariat. Nanti limpasannya itu tarekat hakikat makrifat udah itu. Tanbihani dah mesti dulu dah ya, karena ini ada amanah saudara Al-Fakir, yaitu Abang Mul, putra dari Bapak Haji Karnadi, sedang melaksanakan ibadah haji, minta dibacain khatib karena sekarang ini udah mau puncak-puncaknya pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat beserta istrinya dan adiknya bertiga yang sedang melaksanakan ibadah haji. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah berikan hidayah taufik sehingga mampu menjalankan aktivitas ibadah haji dengan sebaik-baiknya, pulang membawa ibadah haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang belum melaksanakannya ataupun yang sudah melaksanakannya, di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan kepada kita dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah lutfin wa khairin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takutnya lupa, besok malam minggu ba'da isya kita semua diundang haul orang tua dari Abang Soleh RW di kediamannya sini. Waktunya ba'da isya malam Ahad, malam minggu besok. Kita jawab insyaallah. Pembacaan khatib dipimpin oleh Abang Haji Komeng.